Nyanyi lagu dulu 2 album lah. Ada setan Ripa, di hidungku. ada 1 Korintus 6 ayat 30, Ripa. Hantu belau telingamu kemasukan monyet apa kemasukan ayam? Kayaknya kemasukan kulkas telingamu. Ku bilang Lukas. Memang pantas Kristen kakak ini. Lukas 6 ayat 30. Dia yang bawa 1 Korintus, aku bawa Lukas. Kau yang ngomong aja dari tadi. Aku mau nyanyi ini, diam ke dulu, aku mau nyanyi dulu. Nyanyi lah. Tadi. Nyanyi aku dulu. Perempuan jalang itu lubang dalam, perempuan asing itu lubang sempit. Itulah jenis-jenis lubang ada di dalam. Aku bikin musik jari, Pak. Aku nyanyi dulu, Kak. Duet kita. Aduh, ya udah duet kita. Lubang dalam perempuan jalang, sumur sempit perempuan asing. Kak, kalau janda apa, Kak? Lubang dalam atau lubang sempit, Kak? Terserah kau lah, suka-suka kita lah. Dalam Amsal pasal 27, Kak, kalau perempuan jalang lubangnya dalam, kalau perempuan asing sumurnya sempit. Kalau janda kayak aku nih kira-kira dalam atau sempit, Kak? Oh, gitu ya. Berarti iya di kitab Kakak. Raja Salomo dulu diukur-ukurnya kali ya. Emang nggak ada lah kelakuan. Raja Salomo Ada. itu Iya nih. garis kali dalam Ini. Jangan takutnya aku dijengkali pakai tangan, Kak. Makanya dia tahu mana dalam mana sempit. Bisa jadi. Iya ya. Yang anehnya lagi ya kan, Kak, di bilangan pas ini, Kak, yang lucu, Kak. Di bilangan pasal 31 ya kan, Kak. Kata Tuhan Kakak, kalau ada perempuan yang sudah bersetubuh dengan lakinya, bunuh. Kalau dia masih perawan, ambillah untuk kalian. Pertanyaanku, kayak mana cara mengukur dia masih perawan atau enggak, Kak? Dibuka kayak gini ya, Kak ya. Jadi buka satu-satu. Enggak perawan, bunuh. Tuhan, tunggu dulu, itu sih Tuhan yang suruh, bukan Tuhan, Kak. Tuhan Kakak yang suruh. Yosua, Raja Salomo, Yosua itu bilangan 31 kok. Nih aku tunjukin. Nih ketunjukkan ya, bilangan 31 nih. Penulis Amsal, ketik. Itu Amsal yang lubang dalam lubang sempit. Ini tentang perawan yang tidak perawan. Aku nanya kayak mana cara ngukurnya, kayak mana perawan. Kita lagi ngomongin Amsal. Kau yang aku lagi nyanyi, kau ikut-ikut nyanyi. Ayat aja belum kau baca ke tadi. Sama kau, karena kau. Ya baca dulu kitabmu. Aku lagi nyanyi, ikut pula. Aku nggak ada tanggung jawab menjelaskan. Coba. Ya kau lah, Lukas 6:30 tadi. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Nah, kalau ada yang mengambil suami kakak, boleh nggak diambil lagi? Pakai otak lah, Ripa. Wah, berarti ajaran ini nggak pakai otak. Dasar ajaran nggak pakai otak, ajaran ini emang nih. Dasar gak ada otak ini ajaran. Yang nyuruh ini nggak ada otak. Bener kan, Kak? Yang nyuruh ini nggak ada otak kan, Kak? Aku tanya sama kamu, wajar nggak suami diminta? Aku tanya. Memang nggak wajar, emang nggak ada otak yang nyuruh ini loh. Nggak ada otak dia ya, Kak ya, disuruh-suruhnya jangan mengambil. Dia bilang di sini, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Meminta apa dulu? Masa ada yang meminta suami? Lah kalau ada kayak mana? Loh, yang meminta suami orang memang nggak ada otak. Masalahnya kan memang orang nggak ada otak, kerjaannya ngambil-ngambil punya orang. Yang kutanya itu kakak yang merasa punya otak. Kalau kakak bini lakinya diambil, boleh nggak kakak mengambil kembali? Iya. Loh, ajaran ini untuk siapa? Ajaran Lukas 6:30 ini untuk siapa? Tidak mungkin orang meminta ajaran Lukas. Loh, kok nggak mungkin? Bisa aja. Justru kalau aku misalkannya aku nanti punya laki ganteng, ada yang minta sama aku kasih. Sekarang aku tanya dulu, kalau bisa di Kristen nggak bisa satu seumur hidup. Tidak ada orang yang mengatakan mengambil bini orang itu adalah perbuatan baik. Faktanya pelakor banyak. Yang kutanya, Kak, yang kutanya itu kalau laki kau yang diminta, kau berani nggak meminta kembali sesuai ayat ini? Itu pertanyaanku. Karena kita bicarain Alkitab, maka dasarnya di Lukas 6:3. Di Lukas 6, iya. Dia itu apa? Jadi nggak mungkin minta suami karena jelas-jelas satu seumur hidup. Kok nggak mungkin pula ada orang minta suami orang? Pelakor aja ada loh. Loh, pelakor itu nggak ada? Emang nggak ada pelakor? Oh, nggak ada pelakor yang agama Kristen. Oh, nggak ada pelakor agama Kristen ya? Di Alkitab nggak ada, bukan orang Kristen. Saya bilang, bagaimana ajaran Yesus kepada orang yang suaminya diambil? Boleh nggak minta kembali suaminya?
Loh, kan aku bilang ajaran Yesus adalah menikah satu kali Inilah aku seumur bilang hidup. kakak itu memang botol maksimal, nauzubillahi min zalik, Kak. Yang kutanya itu kalian yang lakinya diambil. Boleh nggak kalian minta kembali? Kok kau bilang tentang nggak ada di kitab kami mengajarkan ngambil laki orang? Inilah kalian nggak ngerti. Yang kutanya itu ajaran di kitabmu Lukas 6:30. Jangan mengambil kembali apa yang sudah diambil dari kau. Kalau laki kau diambil pelakor, boleh nggak kau ambil kembali? Itu pertanyaanku. Itu yang kutanya. Di dalam kitab kau dilarang mengambil kembali apa yang sudah diambil dari kau. Seandainya ada yang ngambil motor kau, boleh nggak kau ambil lagi? Nggak boleh, kata Tuhan kau. Kau bilang itu nggak ada otak itu. Kau kan punya otak, pasti kau ambil kembali. Makanya aku bilang ajaran ini ajaran nggak pakai otak. Karena apa? Nggak masuk di otak, nggak ngotak ajaran ini. Kau sendiri mengakui itu. Tidak, menikah cuma sekali seumur hidup. Yang saya tanya itu adalah pertanyaannya, ketika Tuhanmu mengajarkan jangan mengambil kembali yang diambil darimu, ajarannya itu, boleh nggak kau mengambil kembali kalau mobil kau diambil orang? Iyalah, ini itu kan milikku. Boleh berarti? Oh, berarti nggak, memang nggak berlaku kitabnya ini, Iqbal. Nggak ada manfaatnya Bible ini ternyata. Aku deh, tapi begini ya. Aku tanya sekali lagi, dalam kitab Lukas pasal 6:30 itu apa bunyinya? Oke, aku jawab. Kasih tuh waktu saya menjawab. Kau jawab, kau bacakan. Jawab sekarang. 1, dengar. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Lukas pasal 6 ayat 30. Budi, akal garis bawahi. Dengan Yang saya tanya, oke, siap, mantap. Oke, berarti oke, nggak apa-apa. Berarti menurut kakak, kalau kita diambil punya kakak diambil, maka menurut kakak kita ini adalah orang yang berotak dan berakal kalau kita ambil kembali. Loh, karena udah dibilang dasarnya adalah pakai otakmu. Saya tanya sekali lagi ya. Kalau ada orang mengambil barang kakak, lalu kakak merebutnya kembali, itu adalah kakak berakal namanya. Iya dong. Maka dengan ini kakak menyatakan orang yang mengajarkan jangan mengambil kembali apa yang diambil daripadamu itu adalah orang yang tidak berotak. Makasih ya kak ya. Yesus memang tidak berotak. Jangan kau kesenangan udah salah tahu. Enggak itu sih. Lukas 6:30, jangan mengambil kembali apa yang telah diambil darimu. Kata kakak, kita pakai otak, ambil aja kata kakak. Berarti kakak mengingkari ajaran Yesus dan mengakui ajaran Yesus ajaran nggak ngotak. Ajaran kakak yang lebih ngotak, yaitu apa? Membalas ajaran kami Islam. Ajaran kami masuk akal. Boleh kami mengambil kembali apa yang telah dirampas dari kami. Ini baru ajaran masuk akal. Ajaran Yesus ternyata tidak ngotak. Udah capek aku ngomong sama kakak. Terima kasih kejujuran kakak. Artinya. Ketika kau kak, udah gini aja. Kak, aku mau ganti pemain. Apalah ini? Kau pula ya. Siapa yang bilang? Yang bilang begitu siapa? Yang bilang gitu siapa? Memang begitulah kasih yang sejati. Siapa yang ngajarin begitu? Karena memang iya. Siapa yang ngajarin begitu? Alkitab. Karena mana? Begini. Di mana di Alkitab tertulis gitu? Perjanjian lama itu adalah. Maaf teman-teman, aku nggak bisa lama-lama membiarkan perempuan ini menistakan dirinya ya. Nampak kali kehinaan kalian depan kami ya, serius. Kalian mengakui ajaran Tuhan kalian nggak ngotak. Makasih ya. Kata dia kayak gini, pakai otak lah sedikit katanya. Masa kau mau aja lakimu diambil, mobilmu diambil? Artinya kalian akui ajaran Tuhan kalian tuh nggak punya otak, nggak ada otak. Parah kalian ini. Assalamualaikum. Kenapa saya dikasih naik? Minta naik abang. Waduh. Memang betul ternyata Al-Quran katakan ya. Al-Quran sudah menjelaskan memang kalian itu adalah orang-orang yang gak ngotak kalian itu. Masa ajaran Tuhannya dibilang gak ngotak? Kalian yang bilang kasihilah sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Ditanya cara mengasihi diri sendiri, tuh makan tuh Lukas 6:30. Halo. Saya mau menanggapi Mbak. Ya, mau menanggapi yang itu tadi Lukas 6:30. Silakan. Yang barusan dibahas Mbak. Ya. Silakan. Yang dimaksud di situ Mbak, itu artinya permintaan dengan pemberian itu yang wajar-wajar Mbak, bukan di mana tertulis di situ yang wajar-wajar? Di mana tertulisnya ada yang wajar-wajar? Jadi begini Mbak, konteksnya sama di dengan mana tertulis itu, yang wajar-wajar? Jangan bawa Al-Quran saya, begini, kitab Mbak, kau yang Mbak. bermasalah, Al-Quranku nggak ada masalah. Saya tanya sama kau, jangan kau tipu kami umat Islam. Kau boleh nipu gerejamu sana.
Umat Islam yang kau tipu ini nggak bisa, nggak mempan. Warga negara Indonesia itu Ya. punya undang-undang. Undang-undangnya mencerdaskan anak bangsa, memerangi kebodohan. Orang penipu harus kami perangi. Kami tanya sekali lagi, di mana Ya, tertulis sama dalam juga. kitab kau? Diam juga. kau, Sama turun juga kau. begini, Mbak. Alah, banyak cerita kau. Penipu kalian itu semua. Yang kutanya apa, yang kalian jawab entah apa-apa aja. Mana tertulis yang wajar-wajar di situ? Menambah-namai firman Tuhan kalian. Jangan kalian hinalah Tuhan kalian depanku. Nggak sudi aku kalian menghujat Tuhan kalian. Kalian bilanglah ajaran Tuhan kalian nggak ngotak. Hantu belau memang kalian itu. Dari tadi muak kali kami melihat kalian membodoh-bodohi manusia loh. Yang ditanya apa, jawabannya apa? Tunjukin di kitab kalian. Mana tertulis bahwa itu begitu, begini. Mana? Ya, Barman. Yuk. Agamanya apa? Nasrani. Ya, silakan. Lukas 6:30. Silakan Anda jelaskan Lukas 6:30 menggunakan data dan fakta. Saya sih ini ya, masalah diambil tadi ya, diambil orang penjahat ya. Kalau namanya penjahat ngapain lagi diambil? Berarti kalau binimu diambil orang nggak bisa kau ambil lagi binimu. Artinya bini saya selingkuh dong. Anak kau diambil orang berarti anak kau selingkuh. Kalau rumah kau diambil orang, rumah kau selingkuh. Diambil Bukan. orang rumah kau, boleh nggak kau mengambil kembali? Bukan. Diambil motor kau, boleh nggak kau mengambil kembali? Diambil bini kau, oh karena bini kau selingkuh karena dia mau, oke lah. Rumah kau, anak kau, mama kau, bapak kau diambil, nggak boleh ambil lagi. Bukan begitu. Loh kok bukan? Nih, kau baca ayatnya, kau dengar, kau baca ayat ini. Jangan kamu aja yang ngomong. Ya memang aku Dengar yang berhak dulu. ngomong kok di sini, ini komal Islam kok. Aku cuma bertanya aja, kalian iya. nggak. Tugas kalian tuh menjawab apa yang dikatakan Yesus yang diambil itu. Coba apa? Ada nggak kriterianya? Ada nggak Kalau batasannya? diambil yang sedang bermasalah ya nggak apa-apa, ambil aja. Mana datanya? Yang diambil itu yang Nggak perlu bermasalah. pakai data, pakai Oh, logika aja. congor logika. Berarti ajaran kau nggak masuk logika. Bukan. Loh, kalau kau bawa logikamu berarti kau menjengkali firman Tuhan kau yang di situ Bukan tidak ada tambahan menjengkali. katanya. Loh, sekarang Bukan kutanya, menjengkali. kalau seandainya rumah kau diambil, masuk akal nggak kau diam saja? Enggak. Oke, kita baca teman-teman ya. Kita Baca baca ayat kitabnya orang Kristen ini ya. Makanya aku bilang, memang kalian tuh ketampar sama kitab kalian. Kau buka Tampar kitab aja. kau, memang ketampar kalian. Nih, ya. Kau Ya. baca kitab kau. Nih, tunjukkan sama aku nih. Kau jelaskan ini. Mana? Apa tuh? Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Ada nggak batasan apa yang diminta di sini? Enggak ada. Kalau ada yang minta bini kau kasih. Akal kau di mana sih? Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Ada nggak batasan apa yang diminta itu, apa yang tidak diminta? Ada nggak? Pemahamannya nggak seperti itu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Ya, Ada nggak kalau batasannya? Kalau ada kalau- orang minta bini kau kasih. Kalau kita punya kasih, Perintahnya, oh berarti kau kasih binimu sama orang kau diminta. bukan bini juga. Loh, Kita- berilah kepada kita- setiap dengar orang dulu. yang meminta kepadamu. Kalau ada yang minta Kita binimu ini- kau kasih. Dengar dulu, kita ini Sekali lagi, diciptakan berakal berilah. budi. Berarti ini agama kau nggak bisa dimasukin ke akal ini. Agama nggak mengotak ini. Di Ya. sini perintahnya adalah berilah kepada setiap orang. Ini ada loh setiap orang. Kau tahu nggak orang ini merujuk kepada orang jahat, orang baik. Kalau ada orang jahat minta bini kau kasih nggak? Berilah kepada setiap orang. Nggak ada di sini orang baik. Kalau orang baik nggak mungkin minta bini orang. Di sini berilah kepada setiap orang, termasuk orang jahat. Kalau di sini tertulisnya berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Kalau ada yang minta bini kau kasih nggak? Itu pemahamannya seperti ini ya. Saya tanya, kalau ada orang yang meminta binimu kau kasih nggak? Ya nggak Kalau juga ada yang minta binimu kau kasih nggak? nggak ada juga yang meminta. Kalau ada, Nggak ada yang meminta. kalau ada, Nggak ada yang minta. kalau ada. Nggak ada. Nggak mampu kau menjawab mencret. Sayangnya nggak Dan ada. janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Kalau Iya, anakmu sayangnya nggak ada yang diambil, boleh nggak minta. minta lagi? Sayangnya nggak ada Inilah yang minta. kalian Kristen, karena memang nggak ada yang mau sama bini kau. Yang kutanya kalau kau Ih. menghadapi peristiwa, kutanya dulu karena bini kau nggak ada yang mau. Kalau Ya? ada ular di situ udah digigit kau. Kan bini kau bilang nggak ada yang mau tadi. Kau yang bilang kok. Ya.
Kan bini kau nggak ada yang mau sama bini kau, Jangan cuman kau aja yang berandai-andai mau. kalau dong. Loh, Jangan berandai-andai kalau. pakai kalau lah. Ini adalah solusi dalam permasalahan. Permasalahannya adalah kalau seandainya apa yang punya kita diminta orang, kata Yesus, berilah kepada orang tersebut. Kutanya sama kau, kalau bini kau diminta sama orang, kau kasih nggak? Itu pengertiannya begini. Dengar kawan-kawan, ajaran Yesus Kalau nggak kita ngotak. berkelimpahan. Bukan Kalau harus kau juga. diminta binimu sama orang, kau kasih nggak? Enggak. Enggak, berarti kau telah melanggar ajaran Yesus. Karena kata melanggar. Yesus, dengar firman, diam. Karena kata Yesus, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Inilah aku bilang ajaran Kristen nggak ngotak. Itu ya. Itu teman-teman. Mereka ini sok-sok mau menjelaskan kitab sucinya yang tertulisnya eksplisit begitu loh. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Ya kan? Pada akhirnya mereka membuktikan bahwa ajaran di kitab sucinya itu tidak ngotak, tidak masuk akal, tidak relevan. Kecuali ada tertulis di situ, berilah kepada orang yang meminta kepunyaanmu yang berlimpahan. Contoh, jelas di Islam contohnya, ya, kami diperintahkan bersedekah. Nggak ada ceritanya, jangan kalian mengambil kembali apa yang telah diambil dari kalian. Nggak ada kayak gitu. Ya, jadi kalau kalian siapapun yang minta bininya oten, kalau dia ikut ayat kitab sucinya, dia nggak akan nolak, dikasihnya. Bahkan ketika jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Kalau bininya kalian perkosa depan matanya, dia tidak akan melawan. Paling dia telepon Bang Teku sama Iqbal. Teku, tolong aku, biniku diperkodok, bantuinlah aku Teku. Iqbal, bantuin Iqbal. Aku nggak boleh ngelawan dia karena aku Kristen. Karena kan kalian berdua Islam, boleh melawan orang yang jahat kepada kalian. Bantuinlah biniku diperkodok. Itu kalian. Itu ajaran kalian loh. Makanya aku bilang, ajaran kalian itu tidak layak diimplementasikan dalam ranah sosial. Karena tidak masuk akal. Kayak mana seseorang yang bininya diminta, hartanya diminta, nggak boleh melawan? Itu yang menurut kalian ajaran kasih. Bagiku itu ajaran goblok. Ajaran zolim. Bagiku. Aku secara pribadi, nggak mungkin lah ada yang minta lakiku kasih ku gak. Oh, ku bakar mukanya lakiku mau dimintanya. Anakku mau dimintanya aku kasih. Ku kuliti kau. Rumahku mau dimintanya aku kasih. Kau. Sini kau. Sini kau. Jangankan laki dan rumahku. Hah? Barang-barangku yang cuman kecil harganya kalau diambil dariku. Ku cabuti alismu. Ya. Ini kami umat Islam nih. Wajib kami mempertahankan apa yang telah Allah berikan kepada kami. Harga diri kami itu wajib kami tinggikan. Ini kami Islam bro. Jadi kalau ada laki-laki muslim yang bininya ditampar dikasih, sayang, kenapa sayang? Ditampar adek bang. Kasihlah pipi sayang yang sebelah lagi. Kan Yesus ajarkan begitu. Itu laki-laki begitu, suruh ganti celana dalamnya warna pink. Gak ada begitu dalam Islam. Di dalam Islam, kalau ada istrinya ditampar, kau tahu kisah dalam waktu zaman Nabi Muhammad. Orang Islam perempuan diganggu sama orang Yahudi. Siapa yang turun tangan kau pikir? Babak belur di hadapan umat Islam. Gitu kami umat Islam. Giliran kalian, anak kalian diperkodok, berdoalah untuk mereka. Iya bapak, mereka nggak tahu yang mereka lakukan. Cepat nembak, cepat nembak. Aduh cepatlah gantian woi. Itu kalian. Berdoa kalian untuk orang yang memperkodok bini dan anak kalian. Itu ajaran Tuhan kalian. Berdoalah untuk orang yang jahat kepadamu. Jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Itu ayat di kitab kalian. Baca kitab kalian itu baik-baik. Apa yang mau kalian tafsirkan? Gak ada tertulis begitu di situ. Kalian pikir kami ini botol apa? Kalian pikir kami nggak bisa bahasa Indonesia? 9 nilaiku bahasa Indonesia loh. Nggak tahu kok. Aku adalah murid kesayangan guruku Bu Yen. Bahasa Indonesia aku nilainya tinggi. Aku hafal itu majas totem proparte itu. Tahu aku itu. Apa itu yang disebut dengan ini? SPOK itu. Kalian pula mengebodoh-bodohi aku pakai terjemahan bahasa Indonesia. Tertulisnya begitu. Jangan mengambil kembali apa yang telah diambil darimu. Jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Kitab kalian terjemahan pun mau kalian tafsir depan kami. Sola skriptura loh, percaya kepada kitab suci. Ditanya bagaimana cara mengasihi diri sendiri, nggak mampu kalian tunjukkan. Kalian disuruh pikul salib. Diskusi itu dengan pengetahuan, bukan dengan monyontologi. Monyontologi kalian bawa ke kami. Kami ini umat Islam bos. Nah aja kalian mau merusak peradaban. Udah turun kau Barman. Tahu apa-apa kau.
Apa yang mau kau jelaskan, Bang? Ya, di mana Mbak Uni bahwa di situ menjelaskan sampai minta suami? Di situ tertulis, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Saya tanya, kalau suamimu diminta, kalau istri kau diminta, kau kasih? Ya, yang wajar lah permintaannya. Mana Yang di situ wajar lah. tertulis yang Apakah wajar? minta Mana? wajar? Mana di Mbak. situ tertulis yang wajar? Mana yang wajar tertulis? Ya, belum ada sejarahnya. Saya aku tanya, dengar di itu. dalam kitabmu, di dalam kitabmu itu nggak ada sejarah kau bawa, ini sejarah kitab kau. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Tolong kau tunjukkan penjelasannya di ayat lain bahwa yang diminta itu yang wajar. Kalau Mana? ada begini Mbak Uni, kalau ada yang meminta itu Mbak, nggak ada pelakor. Sekali Mbak. Nggak lagi ada saya pelakor. tanya, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Mana di sini, di mana di ayat mana, di teks mana tertulis bahwa yang diminta itu adalah yang wajar? Di mana? Tidak bisa Anda narasikan seperti itu Mbak. Di mana tertulisnya? Di kitab, tafsir kitab, Ya. catatan Bapak gereja, catatan diari Bapak pendeta, tulisan para Iya. scholar, di mana Gini, tertulis maksud yang Gini, Mbak. tidak boleh diambil kembali itu yang diberikan itu Ya, adalah gini, yang Mbak. wajar. Kita Saya kita tanya menjelaskan sekali segala lagi. sesuatu itu bukan. Diam. Saya tanya, kau bawa doktrin kau di sini kau pikir mempan. Di mana tertulis bahwa berilah kepada setiap orang yang meminta yang wajar kepadamu? Di mana itu? Oke. Boleh saya tanya cara membuat tahu di Quranmu? Saya Boleh tanya cara sekali membuat tahu lagi. di Quranmu? Ada caranya Nah, di ini dalam Al-Quran. pertanyaan sama. Ada di Al-Quran. Ini ku jawab pakai Al-Qurannya cara membuat Nah, tahu coba ya. cara Oke. membuat tahu gimana Nih. berdasarkan Quran. Ya. Nih, ya. Kau nggak tahu kok Al-Quranku kayak mana ya? Ya, Quran itu menjawab seputar Iya, agama diam Islam. dulu kau, diam kau dulu. Kau udah lari, kau takut menjawab tadi. Kau baca dalam Al-Quran ini ya. Nih, kau pengen tahu cara membuat tahu kan? Kau pengen Iya, tahu kan berdasarkan caranya? Quran. Ya, nih Al-Quran menjawab nih. Bukan Google, bukan berdasarkan Google. Mbak. Al-Quranku menjawab botol. Oh, ini orang nih belum diapa-apain, Ya, dah oke. Google aja. Kau baca surah Al-Anbiya Oke. ayat 7. Kata Allah Subhanahu Oke. wa taala, kalau kau ingin buat tahu, kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu. Cara membuat tahu adalah kau tanya kepada orang yang tahu cara membuat tahu. Itu Al-Qur'anku jawab, sekarang kau ulangi kembali. Di mana tertulis di Wah. ayat ini, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Maksudnya adalah permintaan wajar. Jawab. Oke, dijelaskan nggak cara membuat tahu Mbak? Dijelaskan nggak? Nah itu. Saya ya sama, minta Mbak. kau. Oh, kok kau samakan kitab kau? Di kitab kau itu kau yang menambah mengarang, kami nggak pernah nambah-nambah. Kau yang menambah barusan mengatakan bahwa permintaannya permintaan yang wajar. Kau yang mengarang bebas. Kami tidak pernah mentafsirkan Al-Quran kami sesuai dengan kehendak kami. Ketika kau bertanya pun ku jawab pakai Al-Quran secara tertulis, nggak ada Ya, ku oke. karang-karang bebas. Yang ku tanya Oke. itu ketika kau mengarang bebas barusan, kau baca Amsal pasal 3 nomor 5 nih. Nih, makanya aku bilang oten itu kalian masuk neraka karena kalian nggak Mbak, paham kitab kalian, nggak jangan paham terlalu KBBI. panjang, jangan terlalu panjang. Oh, nggak Gantian ada dong kalau urusannya, kita itu ngomong, Mbak. urusanku. Kau bukan diskusi sama aku, kau ku ajari, kau babak belur di sini karena kau menipu. Nah, itulah. Ya, kau tengok nih, kau baca kitab kau ini, kenapa kalian masuk neraka? Kalian nggak pernah baca kitab kalian. Amsal pasal begitulah 3 nomor 5. teman-teman. Kita masuk di Percayalah, room nggak usah kau muslim curhat, itu, nggak usah ya. kau curhat, nggak usah kau curhat. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tentang pernyataan kau, kalau permintaan itu yang boleh diberikan adalah permintaan yang wajar, itu pengertian kau atau pendapat Tuhan kau? Jawab. Berarti pertanyaan saya belum Ketika dijawab tadi, kau Mbak, ya. menjelaskan tadi bahwa yang diambil yang boleh diberikan adalah permintaan wajar, itu pengertian kau sendiri atau perkataan Tuhan kau? Sekarang Mbak buktikan. Yang di kau mana ada jelaskan pernah sama aku Mbak tadi, dengar, kitabku bukan kitab tata boga. Sekali lagi ku tanya ya. Ketika kau menjelaskan ayat dalam kitab sucimu, janganlah mengambil kembali apa yang diambil darimu. Maksudnya adalah
apa yang diambil darimu yang wajar-wajar saja, itu pengertian kau sendiri atau perkataan Tuhanmu? Silakan dijawab. Nipu-nipu kalian depan kami. Perempuan Minang nih bos, mau kau tipu? Nggak bisa, kau aja bisa kujual. Enak aja kau nipu-nipu kami orang Islam. Perempuan Minang pula yang mau kau tipu lagi. Aku boleh ketipu dengan laki-laki karena cinta. Sorry, tentang agama nggak ada ceritanya kalian bisa nipu aku. Kau jawab lagi. Di mana tertulis atau apakah yang kau sampaikan tadi bahwa yang dimaksud yang tidak boleh diambil kembali ketika barang itu diambil dari kita adalah permintaan yang wajar? Apakah itu pengertian kau sendiri atau penjelasan Tuhan kau? Jawab. Jawab. Kenapa saya di-mute kan ini? Ya. Saya bertanya Ya, sekali jadi lagi. gini, Mbak. Ketika kau menjelaskan, jangan mengambil kembali apa yang telah diambil darimu. Berikanlah kepada orang yang meminta kepadamu. Oh, itu maksudnya yang wajar-wajar. Itu, penjelasan itu, pengertian kau sendiri atau penjelasan Tuhan kau? Kau udah kutunjukkan cara bikin tahu tadi di Al-Quran. Bertanya kepada orang yang lebih tahu cara membuat tahu. Sekarang kutanya balik. Ketika kau mengatakan bahwa di kitab itu artinya adalah jangan mengambil kembali atau berikanlah yang wajar-wajar. Nggak ada. Saya mau bikin tahu ini. Kau bikin tahu, kau bikin sudah. Al-Quran ku bukan kitab tata boga, ya. Udah kutunjukkan caranya bikin tahu. Kau tanya sama orang yang tahu. Itulah kalian botol kalian. Udah aku bilang kalian oten itu kalau nggak babak belur, kalau nggak malu kalian depan kami. Tapi kalian nggak punya malu emang, nggak ada rasa malu kalian. Halo, makin cantik aja Mbak Rifa. Nggak ada urusannya samamu. Hele, jangan emosian tapi diskusi. Gak apa-apa lah Tuhan kau gampang emosi kok. Aku ngikutin Yesus. Jangan emosian. Lah aku ini ke Yesusan sekarang karena sering baca Bible. Semakin aku sering baca Bible semakin sering emosi aku loh. Serius. Oh iya. Nah sekarang aku tanya. Kita bahas tentang Tuhan Mokondo. Mau nggak kau bahas tentang tema Gimana ini? tuh? Berarti modal pi doang. Berarti. Yes. Mari, mau nggak kita bahas? tuh? Gimana? Nah, kita bahas nih. Gimana? Kau percaya nggak ada Tuhan yang Mokondo? Tuhan yang mana nih yang mencipta Nggak langit usah, dan bumi atau gelar jangan doang? kita bahas dulu siapakah Tuhan itu nanti. Percaya Iya, nggak kau ditanya ada dulu Tuhan yang yang mana? modalnya? Aku nanti kita tunjukkan. Oke, Kau percaya masuk. nggak Berarti kalau di subjek dunia ya. ini ada Tuhan yang Mokondo? Berarti kalau Tuhan ke dunia berarti Saya yang Yesus tanya, Kristus. kenapa kalian umat Kristen itu nggak Ya ngerti kan Yesus bahasa berarti Indonesia? kan Loh, Allah kan nggak kok bisa bawa-bawa apa Yesus? kan? Saya lagi nggak bawa-bawa Yesus. Janganlah kalian akui Jadi sendiri siapa? kalau Tuhan. Saya tanya, kau percaya nggak kalau di dunia ini ada Tuhan yang Mokondo? Percaya nggak? Kalau Tuhan Yesus nggak mungkin. Aku nggak ngebahas Tuhan kau dulu, nanti kita tunjukkan. Percaya Oke, nggak kau? oke, Ada oke. di dunia ini Tuhan yang Mokondo? Kau percaya? Kalau POV Gini. Anda ya boleh silakan tunjukkan. Oke. Definisi Mokondo itu adalah orang yang modal kondo doang. Nah, sekarang aku tanya. Ya. Siapa nama-nama Tuhan yang punya kondo? Coba sebutkan nama-nama Tuhan yang punya kondo, coba. Nama-nama Tuhan berarti Yang roh. punya kondo. Saya tanya, ada Tuhan yang disembah oleh satu agama yang punya kondo, siapa namanya? Yang kau tahu? Yang ku tahu nggak ada. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan. Atau Enggak. Yesus nggak punya kondo? Roh. Mereka. Yesus nggak berarti punya kondo. Oh berarti Yesus yang diapain? Yesus nggak punya kondo. Aku cuma nanya, menurut pengetahuanmu di dunia ini, apakah ada Tuhan yang berkelamin? Nggak ada. Oh, berarti Yesus nggak punya kelamin. Oh, berarti ini subjeknya Yesus. Loh, kok berarti subjeknya Yesus? Yang kutanya kau yang bilang bahwa tidak ada Tuhan Itu yang punya ada. kelamin di dunia ini. Menurut Berarti saya nggak ada. saya tanya, Yesus itu Tuhan bukan? Tuhan definisi apa Oke. nih? Saya tanya, Yesus itu Tuhan bukan? Tidak. Oh, Kalau yang pencipta langit tidak. dan bumi Ya udah, ya tidak. udah. Ya udah, Tuhanmu siapa? Allah, Bapa yang Maha Oh, Kuasa. Allah. Allah pencipta itu langit punya dan kelamin bumi. nggak? Allah itu punya kelamin? Tidak. Tidak bisa Oke, dilihat, tidak. bisa Mari kita dibaik. tunjukkan ya. Mari kita tunjukkan ya kalau Tuhannya punya kelamin atau tidak. Di mana? Iya, tenang kau. Sama Bunda Gembala kau dapat wawasan banyak. Tenang kau. Itulah Berarti kau yang tidak mengakui Yesus dicari. sebagai Tuhan ya. Berarti Yesus siapamu? Yesus itu siapa? Rab sebagai Tuhan yang Rab itu apa artinya?
Dia Trump pencipta itu nggak? pemimpin, nggak Yesus pencipta. pencipta langit. Oke, kau Unitarian. Oke, mantap ini ya. Teman-teman perhatikan. Kau jelaskan Gimana? ini sama aku. Kejadian 1:26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia segambar dan serupa kita. Manusia Ya. itu serupa nggak dengan Tuhan? Serupa. Manusia punya kelamin nggak? Punya. Tuhan punya kelamin? Kalau dari sini ya mungkin punya, kan mungkin. Ya udah, berarti ada Tuhan yang berkelamin. Kau pun nggak jelas. Kau plin plan, kau ini laki-laki kok plin plan kayak gini. Bukan Diputusin plin-plan, pacar makanya kau. Tadi harus kau bilang nggak diterangkan ada dulu. Tuhan Tapi itu katanya punya bahasa kelamin. Indonesia Sekarang kau 9. iya. Nggak Kan ada jelas kau. subjek, Tadi kau bilang nggak ada predikat, Tuhan yang punya objek, kelamin. Sekarang kau keterangan. akui Tuhan punya kelamin. Benar Hei, kan? aku tanya dulu. Subjek, predikat, Saya objek, tanya lagi, keterangan. konfirmasi sekali lagi. Jadi Tuhan Makanya yang serupa dengan pastikan manusia itu dulu punya kelamin dong, nggak? biar kita selaras. Saya gini tanya gitu. sekali lagi, Tuhan Subjeknya yang siapa? menciptakan. Kok pakai SPOK pula kau? Tapi Kita ini nggak 9 bodoh. katanya, aku 9,1. Saya tanya sama kau, ketika Tuhan menciptakan manusia segambar dengan Ya. dia, apakah Tuhan yang menciptakan itu mirip manusia? Segambar kan berarti bukan seutuhnya mirip. Siapa Segambar ya bilang? cuman Siapa dua bilang? Kau dimensi tahu arti doang. kata? Kau tahu nggak arti rupa itu? Dari bahasa apa? Kau Tapi nih katanya segambar. ini maksudnya kutunjukkan, serupa. ini kutunjukkan kau serupa dan segambar. Loh, itu bukan segambar doang, serupa dan segambar. Kau nggak ngerti Oke, kitabmu itu. tunjukkan. Nih kutunjukkan kau, kalau Tuhan kau itu adalah manusia sejak semula. Ini makanya belajar sama Bunda Gembala. Tahu kau wawasan ini? Nih. Nah, itu ku bilang. Itu pentingnya kalian baca kitab kalian. Ya. Mana. Come Diam on, dulu hurry up. kau. Sabar ku. Enggak hariap-hariap. Kalau Oh, biasanya- tempeleng kau nanti. Aku kalau yang biasanya tunjukin buru-buru. data, kau pula hariap-hariap. Aku nggak ada hariap-hariap sama kau. Buru. Pula hariap-hariap. Diam kau, Langsung aku bisa ya? guru kau. Aku guru kau. Oke, siap Nah, guru. 86 guru. Depanku nggak usah sosok baik kalian. Kalian tuh ketahuan siapa nanti di belakang layar nanti. Ini datanya Kawan. A1 enggak? Oh, A1 lah kitab kau. A1 ya, siap. Iyalah. Ya, nih, kita lihat ini. Ntar kau ya. Kita bahas segambar dulu ya. Berapa detik lagi? Diam kau. Kau ini kalau nggak sabar kau turun lah. Jijik kali nengok Aku orang betul- Kristen ini yang pasti aku guru. yang nunjukin. Ya kau diam, nggak ada guru, Oke, nggak ada oke. guru itu disodok-sodok sama muridnya. Kau sodok Tuhan dalam lubang hidungmu itu, Dek. Ya. Ya, aku tunjukkan kau ayatnya dulu. Gimana? Set itu Gimana? di dalam kitab kau segambar dengan Adam. Apa maksudnya itu? Ya. Tunjukkan kau ayatnya. Ya, tunjukkan. Segambar, kita lihat segambar. Ya. Kau jelaskan dulu arti segambar, baru kutunjukkan sama kau kalau kau nipu atau enggak. Tapi guru Kau masa tunjukkan muridnya dulu. menjelaskan? Kau jijik kali, aku kupikir kau mampu membantah Tuhan kau Mokondo. Udah diam kau, banyak cerita kau. Aku mau nunjukin sama kalian, Tuhan kalian itu Tuhan berkelamin sejak semula. Diam kau, nggak usah kau banyak cerita, banyak ketawa nih. Kutunjukkan sama kalian kitab ayat di dalam kitab kalian. Kalian nih. Nah, pertama dalam kitab Kejadian pasal 127 ya. Dan mari kita lihat teman-teman. Ada lagi dalam kitab Kejadian pasal 9 nomor 6. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Theos membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri.